Selamat pagi Bapak. Pagi dok. Perkenalkan, saya Dr. Sukma, dokter yang berjaga pada pagi hari ini ya Pak ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Budi. Pak Budi. Umurnya berapa? Umur saya 18. 19 tahun. Berarti masih muda ya. Iya. Baik, keluhannya apa deh? Keluhan saya sakit kuping dok di bagian kiri. Oh ya, pada bagian kiri ya. Untuk sakitnya itu bisa diceritakan ya Dek ya? Jadi pada saat itu saya lagi renang dok. Setelah itu saya membersihkan kuping kiri saya dengan cotton bud, lalu gatal, dan tidak lama kemudian saya merasakan sakit pada telinga kiri saya. Ini sakitnya pada telinga kiri saja atau yang kanan juga? Iya dok, telinga kiri saja. Kiri saja ya. Untuk sakitnya itu dia terus menerus atau hilang timbul deh? Terus menerus dok. Terus menerus. Untuk faktor yang memperberat dari sakit tadi itu ada? Jika saya sentuh telinga kiri saya merasakan sakit, dan jika saya tidur menghadap kiri, telinga saya sakit juga dok. Oh, iya. Untuk faktor yang mengurangi atau meringankan dari sakit tadi itu ada? Tidak dok. Tidak. Untuk anggota keluarga adik yang di rumah, apakah ada yang memiliki sakit seperti ini? Tidak ada dok. Tidak. Sebelumnya adik sudah bekerja atau masih pelajar? Saya masih pelajar dok, kebetulan saya atlet renang. Oh iya. Sebelumnya adik punya penyakit lain deh? Tidak dok. Tidak ya. Maaf juga sebelumnya, apakah adik perokok? Tidak dok. Tidak. Kalau untuk minum minuman keras? Tidak juga dok. Tidak. Lalu apakah adik pernah mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya? Tidak ada dok. Baik. Jadi dapat saya simpulkan adik ya, sini telinga kiri adik sakit sejak 3 hari yang lalu. Jadi kronologinya itu habis adik berenang, lalu adik membersihkan dengan cotton bud, gatal, kemudian beberapa saat kemudian sakit. Dan sakitnya ini terus menerus ya adik ya. Untuk faktor pemberat itu adik saat adik sentuh itu sakit, dan juga jika adik tidur itu juga sakit. Lalu untuk mengurangi dari sakit adik itu tidak ada, dan di rumah juga tidak ada yang memiliki penyakit seperti ini. Baik, adik atlet renang dan adik tidak punya penyakit lain adik ya, tidak perokok dan juga tidak minum minuman keras. Lalu untuk mengkonsumsi obat sebelumnya juga tidak ada. Baik, selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan adik ya pada telinga, hidung dan juga tenggorokan untuk mengetahui penyakit dari keluhan adik tadi adik ya. Di sini akan ada tindakan yang kurang nyaman ya adik ya, karena saya akan memasukkan beberapa alat pada telinga adik, pada tenggorokan adik, dan juga pada hidung adik ya, untuk mengetahui apakah ada penyakit tertentu yang sedang adik alami. Dan juga adik tidak perlu khawatir karena pemeriksaan ini masih aman adik ya. Baik dok. Untuk yang tadi saya jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya dek? Tidak dok. Baik, jika tidak, adik bisa ke tempat pemeriksaan sembari saya mencuci tangan dan juga mempersiapkan alat-alat tadi ya. Baik dok. Silahkan dek. Terima kasih dok. Baik Bapak, pemeriksaannya akan saya mulai ya Pak ya. Pertama, saya akan hidupkan dulu ke dalam kepala saya. Fungsi Pak, coba saya lihat kupingnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan lihat dulu ya Pak ya. Telinga kanan, lalu telinga kiri yang sakit. Baik, di sini tidak terlihat adanya keabnormalan atau kelainan ya Pak ya. Tidak ada kemerahan, tidak ada benjolan, ataupun tidak ada isi ya Pak ya, isi normal. Selanjutnya saya akan menekan pada telinga Bapak ya Pak ya. Isi Pak. Apabila sakit bisa dikatakan ya Pak ya. Baik, selanjutnya pada telinga kiri. Sakit dok. Baik. Kalau ditarik, sakit Pak. Sakit. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa telinga Bapak ya Pak ya, pada saluran telinga Bapak atau pada liang telinga Bapak, dan juga pada gendang telinganya Pak ya. Itu merupakan telinga pada telinga dalamnya Pak ya, dengan alat otoskopi. Isi ya Pak ya.
Baik, di sini tidak ditemukan ada pembengkakan, semuanya masih normal ya Pak ya, yang telinga masih normal, dengan telinga juga terlihat dengan jelas ya Pak ya. Selanjutnya pada telinga yang paling sedikit, bisa Pak ya, ada penanaman. Baik, di sini yang telinga Bapak di sini mengalami pembengkakan ya Pak ya. Lalu ada kemerahan akibat pembengkakannya dan juga genang telinganya kurang jelas ya Pak ya, terlihat. Baik, sudah. Pemeriksaan selanjutnya Bapak bisa membelakangi saya ya Pak ya. Silahkan. Lalu jaraknya 6 meter. Baik, misal sudah 6 meter. Selanjutnya Bapak memberikan posisi untuk kuping yang lebih dekat yang ingin diperiksa. Baik, pertama itu kuping kiri. Selanjutnya Bapak bisa mengulang kata-kata apa yang saya ucapkan ya Pak ya. Baik, yang pertama dengarkan baik-baik ya Pak ya. Sebelumnya ini ruangannya sudah sunyi dan tidak ada suara yang masuk. Baik, siap ya Pak ya. Siap. Sama cicak, becak, syahdu, sudah, meja, gajah, kuda, pisau, sapi, kotak. Baik, sudah. Selanjutnya lebih dekat lagi Pak. Masih untuk telinga kiri ya Pak ya. Baik, pertama becak, cicak, syahdu, sudah, meja, gajah, kuda, pisau, sapi, kotak. Baik, selanjutnya pada telinga kanan Pak, tetapi menjauh lagi ya Pak ya, pada jarak 6 meter. Baik, sudah jarak 6 meter. Bapak ikuti lagi ya Pak ya, apa yang saya ucapkan ya. Baik, yang pertama kamar, meja, lemari, lampu, becak, cicak, syahdu, sudah, hujan, mata, hari. Baik, sekarang mendekat lagi ya Pak ya, dengan telinga yang sama, itu telinga kanan pada jarak 5 meter. Baik, sudah siap Pak? Meja, becak, cicak, syahdu, sudah, air, gajah, kuda, sapi, lemari, topi, lampu. Baik, sudah ya Pak ya. Bapak sini berhasil mendengarkan tanpa ada kekurangan sedikit pun ya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang bernama test scanner dengan menggunakan garpu utara ya Pak ya. Pertama, saya akan menggetarkan garpu utara dulu dengan cara diketik. Baik, Bapak bisa memberitahu saya apabila ini terdengar ya Pak ya. Terdengar. Dan Bapak bisa memberitahu saya kapan suara ini berhenti. Sudah berhenti. Baik, selanjutnya saya akan ketikkan lagi. Apakah terdengar? Tahu juga ya Pak ya. Sudah. Baik, selanjutnya itu ada tes kuabah, di mana saya akan menggetarkan garpu utara kembali ya Pak ya. Sudah dengar Pak? Sudah. Baik. Sudah dengar Pak? Sudah berhenti? Sudah. Baik, selanjutnya pada saya akan coba. Ini saya bersihkan terlebih dahulu. Baik,
di sini saya mencatat dari pemeriksaan Bapak menggunakan garis utara dari tes 5 itu terdapat 10 detik ya Pak ya. Lalu itu sama dari telinga yang kanan juga telinga yang kiri. Untuk yang tes wabah itu sama juga 10 detik, yang kanan dan juga yang kiri ya Pak ya. Untuk dari saya sendiri itu ada perbedaan tetapi sedikit. Untuk saya itu 13 detik ya Pak ya di kiri dan kanan, jadi ada perbedaan ya Pak ya sedikit. Baik Bapak, setelah tes wabah sekarang ada tes Weber ya Pak ya, dimana saya akan menggetarkan alat yang tadi sama garis utara, tapi ini pada dari Bapak ya Pak ya. Nanti Bapak bisa menjelaskan apakah ada ketidaksimetrisan dari suara yang Bapak dengar antara dari sisi kiri ataupun sisi kanan ya Pak ya. Baik, kita mulai ya Pak ya. Apakah sudah dengar Pak getarannya? Sudah. Baik, apakah sudah nanti? Sudah. Suaranya tidak simetris dok. Yang kiri suaranya lebih kecil. Lebih kecil. Apakah perbandingannya besar? Apa kiri kecil sekali daripada yang kanan atau bagaimana? Tidak dok, tidak terlalu. Oh ya, baik. Selanjutnya itu ada tes Bing atau oklusi ya Pak ya. Sama seperti tadi, saya akan letakkan garis utara ya Pak ya pada dahi Bapak. Sedangkan Bapak akan menutup dari telinga Bapak ya Pak ya, seperti ini. Itu ya Pak ya. Yang pertama saya akan lakukan pada telinga kanan dulu Pak ya. Bapak bisa menutup dari telinga kanan Bapak ya Pak ya. Baik, saya dekatkan dulu. Sudah didengarkan ya Pak ya? Sudah dok. Baik, bisa diinfokan ya Pak ya, apabila sudah berhenti ya Pak ya? Sudah berhenti dok. Baik, selanjutnya pada di kiri ya. Seperti itu Pak ya. Diinformasikan ya Pak ya, sudah berhenti ya. Baik. Sudah berhenti dok. Baik, bagaimana Pak? Apakah ada perbedaan? Ada perbedaan dok. Baik, Yang gimana? kiri lebih kecil. Lebih kecil getarannya. Iya. Baik. Baik, pemeriksaan selanjutnya ada pada hidung Bapak ya Pak ya. Selanjutnya kita akan melihat ya Pak ya pada hidung Bapak fungsi. Baik, pada hidung Bapak kami akan melakukan jalan ini daripada hidung Bapak ya Pak ya. Ya Pak ya. Jadi di sini tidak ditemukan adanya pembengkakan, tidak ditemukan adanya kemerahan ataupun sesuatu yang abnormal ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan penekanan ya Pak ya dengan percobaan pada hidung Bapak. Ini ya Pak ya. Untuk apabila ada rasa sakit bisa dikatakan ya Pak ya. Tidak ada terasa sakit. Sini. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan saya dengan perabaan di sini tidak ada benjolan ya Pak ya, hidungnya masih normal, tulang hidungnya juga masih normal ya Pak ya, tidak ada tulang patah atau bagaimana ya Pak ya, semuanya masih normal. Selanjutnya pemeriksaan pada hidung bagian dalam ya Pak ya, pada lubang hidung Bapak menggunakan alat yang bernama spekulum hidung untuk membuka, untuk melihat lebih detail mengenai hidung pada bagian dalam, dan juga saya akan menghindari ya Pak ya. Apabila Bapak silau bisa menutup mata ya Pak ya. Ini ya Pak ya. Sudah, selanjutnya pemeriksaan transilluminasi, di mana saya akan mematikan lampu untuk
untuk melihat lebih detail mengenai pada area muka Bapak ya Pak ya. Baik, sebelum bisa Pak ya. Baik, di sini saya anggap ruangannya sudah sangat gelap. Pertama, misalkan menggunakan pen light atau lampu, Bapak bisa menutup mata apabila Bapak silau ya Pak ya. Silau Pak ya. Lalu Bapak bisa membuka mulut Bapak ya Pak ya. Dan sudah. Jadi di sini saya tidak menemukan adanya penumpukan cairan ya Pak ya, ataupun seperti polip itu tidak ada ya Pak ya. Jadi semua normal ya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ya Pak ya pada tenggorokan Bapak. Di sini merupakan pemeriksaan yang terakhir ya Pak ya. Pertama Bapak bisa membuka mata Bapak terlebih dahulu Pak ya, lalu buka mulut Bapak. Dimana sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada rongga mulut Bapak ya Pak ya. Jadi saya akan melakukan menggunakan senter. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan menggunakan spatula lidah ya Pak ya. Di sini alat untuk melihat lebih jelas ya Pak ya pada rongga mulut Bapak. Dan saya minta Bapak untuk tidak melawan ya Pak ya dari spatula lidahnya Pak ya. Lidah Bapak bisa relax, jangan dijulur. Dan sudah. Selanjutnya saya akan memeriksa pada daerah amandel Bapak ya Pak ya. Melihat apakah ada pembesaran mungkin. Dan di sini terlihat normal ya Pak ya, ukurannya masih normal, tidak ada kemerahan, tidak ada mana yang abnormal lainnya ya Pak ya. Selanjutnya pada tenggorokan Bapak yang lebih dalam, nah ini juga normal ya Pak ya, sama tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan, dan juga tidak ada nanah ya Pak ya. Semua masih normal. Baik, pemeriksaannya sudah selesai ya Pak ya. Bapak bisa kembali ke meja pemeriksaan ya Pak ya, sembari saya mencuci tangan dan juga merapikan alat-alatnya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih dok. Baik Bapak, jadi dari hasil pemeriksaan tadi Bapak mengalami infeksi ya Pak ya pada saluran telinga Bapak atau pada liang telinga Bapak. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Terus infeksi itu bagaimana dok? Baik, jadi infeksi itu dia adalah suatu peradangan ya Pak ya. Suatu peradangan di mana disebabkan oleh karena lecet ya Pak ya. Di mana lecet tersebut bisa disebabkan karena Bapak sering mengorek telinga Bapak dengan cotton bud ataupun dengan alat-alat lainnya ya Pak ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Terus penanganannya bagaimana dok? Karena kan saya sering ada di air itu, kayak saya renang. Baik, untuk penanganannya itu Bapak bisa mengeringkan telinga Bapak ya Pak ya. Setelah Bapak melakukan aktivitas di air, itu Bapak bisa mengeringkan telinga Bapak terlebih dahulu, bisa menggunakan handuk ya Pak ya, atau bisa menggunakan tisu. Jadi Bapak di sini mengeringkannya hati-hati ya Pak ya, agar tidak lecet lagi ya Pak ya. Lalu nanti saya juga akan meresepkan obat kepada Bapak ya Pak ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak dok, itu saja. Baik, jika tidak, nanti ini resepnya Pak ya, Bapak bisa ambil di apotek di depan ya Pak ya, dan Bapak bisa beristirahat lagi di rumah ya Pak ya. Untuk saat ini mungkin selama 5 hari mungkin ya Pak ya, Bapak ya menghindari dulu Pak ya aktivitas di air ya Pak ya. Baik, mungkin itu saja ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih dok.